saja ya, kita belajar angka 1 sampai 10. Perhatikan terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya, tulislah bilangan 1 sampai 10 menggunakan angka dan huruf. Kemudian bacalah. Dicatat ya. Tulislah bilangan 1 sampai 10 menggunakan angka dan huruf. Kemudian bacalah. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Hari ini kita akan belajar tentang konsep bilangan. Tapi sebelum belajar, biar tambah semangat, kita jargon. Ingat jargonnya? Ya, kita ulang sama-sama. Level 2, semangat, berprestasi, berakhlak. Allahu Akbar. Ya, langsung saja ya, kita belajar materi tentang konsep bilangan. Perhatikan baik-baik. Semangat. Konsep bilangan. Nah, anak-anakku pasti masih ingat ya bahwa bilangan berhubungan dengan angka-angka. Dalam bilangan ada bilangan satuan, ada bilangan puluhan, dan ada bilangan ratusan. Kita perhatikan kubus satuan. 1 kubus satuan bernilai 1. 10 satuan akan membentuk kelompok puluhan. Nah, itu bisa diperhatikan ya bahwa kelompok satuannya berkumpul menjadi 1, jumlahnya 10, maka menjadi 1 puluhan. 10 kelompok puluhan akan membentuk 1 ratusan. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini membentuk 1 ratusan. Nah, 1 ratusan nilainya 1 puluhan nilainya 10, 1 satuan nilainya 1. Contoh, 2 ratusan sama dengan 200, 3 puluhan sama dengan 30, dan 5 satuan sama dengan 5. Dijumlahkan menjadi 235. Karena 2 ratusan, 3 puluhan, dan 5 satuan. Contoh berikutnya. 3 ratusan bernilai 300 ditambah 2 puluhan bernilai 20 dan 1 satuan. Ditambah semuanya menjadi 321. Dibaca 321. Nah, 321 memiliki nilai tempat masing-masing. Angka 1 di tempat satuan, nilainya 1. Angka 2 di tempat puluhan, nilainya 20. Angka 3 di tempat ratusan, nilainya 300. Nah, kita perhatikan contohnya. 516, 6 sebagai satuan, 1 sepuluhan, dan 5 sebagai ratusan. 847, 7 sebagai satuan, 4 sebagai puluhan, dan 8 sebagai ratusan. Masing-masing nilai tempat memiliki nilai yang berbeda. Nah, selain nilai tempat, ternyata bilangan juga memiliki lambang dan nama bilangan.
Lambang bilangan biasanya berupa angka, sedangkan nama bilangan berupa tulisan. Jadi yang kebalik. Intinya bilangan berupa huruf-huruf dan lambang bilangan berupa angka. Nah, perhatikan baik-baik ketika membaca nama bilangan. Sering terjadi kesalahan seperti contoh berikut. 215 bukan 215. 112 bukan 112. Dan 406 bukan 406, serta 460 bukan 460. Nah, sudah jelas ya penjelasan mengenai konsep bilangan. Adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah pertanyaan untuk kelas 2 dan 3. A. Hitunglah 400 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan B. Tulislah nama bilangannya. 312 sama dengan C. Tulislah lambang bilangannya. 830 sama dengan. Dicatat ya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerja bimbingan orang tua atau gurumu ya. Pengurangan yaitu proses atau cara mengurangi angka yang besar dengan angka yang kecil sehingga menghasilkan angka yang sesuai. Perhatikan contoh praktik pengurangan. Ini ada 20 setik ya. Nah sekarang ternyata setik ini harus minta ya. Ustazah, saya minta 10 setik. Berarti Ustazah harus memberikan 20 setik ini ke tetangga Ustazah 10 setik ya. Kita hitung 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 ini untuk tetangga Ustazah. Nah berarti sekarang tinggal berapa yang Ustazah punya setiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 10. Ternyata ketika 20 setik ini ya, setik ini diambil
Jadi 123 dikurangi 3 yaitu 120. Kemudian ketika ratusan dikurangi dengan dua angka yaitu puluhan ya. Misalnya di sini ada angka 11 ya. Nah, 3 dikurangi 1 2, 2 kurangi 1 1, 1 tidak ada, kita turunkan. Nah, hasilnya 123 dikurangi 11 adalah 112. Kemudian jika ratusan dikurangi ratusan, 3 angka ya. 123 dikurangi 112. 3 dikurangi 2 1, 2 dikurangi 1 1, 1 kurangi 1 0 ya. 0 ini tidak ditulis, nggak apa-apa ya, karena tidak ada angka di depannya. Jadi tidak ditulis tidak apa-apa, kita hapus ya. Jadi 120 dikurangi 112 adalah 11. Harus urut ya antara ratusan, puluhan, dan satuan ya, gitu. Faham tuh? Proses pengurangannya meminjam. 123 dikurangi 4. 3 dikurangi 4 tidak bisa ya. Kita pinjam depannya, sini 1. Satuan di sini artinya 10 ya. Berarti 10 ditambah 3 yaitu 13. 2 sudah dikurangi 1 berarti tinggal 1. Paham? 13 dari tadi 10 karena puluhan ditambah ya, saya tulis biar paham. Kemudian 1 ini dari 2 dikurangi 1 ya. Paham ya? Kemudian 13 sudah bisa dikurangi 4. 13 dikurangi 4 ketemunya 9. 1 tidak ada ya, di sini kosong. Di sini tinggal 1 ya. Kemudian 1 tidak ada perubahan di sini, kita turunkan juga. 123 dikurangi 4 hasilnya adalah 119. Paham ya? Kemudian ketika ratusan dikurangi 2 angka, ini 15. 3 dikurangi 5 ya, kita pinjam seperti tadi. Nah, 13 ya, karena 13 ini ya dari pinjam 1 atau 10 tambah 3 seperti tadi. 2 dikurangi 1 tinggal 1, yaitu hasil dari 2 dikurangi 1 ya. Sekarang 13 dikurangi 5 ketemunya 8. 1 dikurangi 1 ya, di sini tinggal 1 karena sudah diambil atau dikurangi. 1 tidak ada perubahan, kita turunkan. Nah, 123 dikurangi 15 ketemunya 108. Sekarang kita coba beda ya. Misal 125 ini sekarang yang ratusan 116. 5 dikurangi 6 tidak bisa, kita pinjam seperti tadi. 1 atau 10 itu 10 tambah 5 yaitu 15 ya nak. Hasil dari 10 ditambah 5 ya. Kemudian 2 dikurangi 1 jadi tinggal 1. Hasil dari 2 dikurangi 1 ya. 15 dikurangi 6 ketemunya 9. 1 ya, karena ini sudah diambil 1 jadi 2 tinggal 1. 1 dikurangi 1 0. 1 dikurangi 1 0. 0-nya ada 2 Ustazah. Nah, 0 di sini tidak garis ya, tidak apa-apa karena di depannya tidak ada angka lagi. Jadi ketemunya yaitu
ya. Paham ya? Adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah untuk kelas 2 dan 3. Tentukan hasil pengurangan berikut ini. A. 145 dikurang 15 sama dengan B. Bu Ati sang penjual telur ayam. Mula-mula ia memiliki persediaan 267 butir telur di warungnya. Ternyata hari ini berhasil terjual 159 telur. Berapa butir telur ayam yang belum terjual? Dicatat ya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.